Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang silabus. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rima Madina dengan NPM 1886210002. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan saya juga ditemani oleh teman saya, yaitu ada Kintan Yusniar, Nia Minahusaniah, Nisa Nurjana, Cynthia Oktaviani, dan ada Tanti Adeliana Putri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kami akan memaparkan materi. Pemateri yang pertama yaitu akan dibahas oleh Nisa Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurjana, NPM 1886210001. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian silabus dan tentang tujuan pengembangan silabus. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber serta alat evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan silabus, yaitu membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Sasaran pengembangan silabus yaitu guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah atau di madrasah, musyawarah guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Minahusaniah, NPM 1886210025. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari silabus. Manfaat yang pertama, silabus memberikan pedoman atau acuan untuk mengembangkan pembelajaran lebih lanjut seperti menyusun RPP, mengolah kegiatan, menyediakan sumber belajar, dan mengembangkan sistem penilaian. Lalu, silabus juga memberikan gambaran tentang pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran dan memberikan semacam ukuran dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program pembelajaran. Dan yang terakhir, silabus merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rima Madina dengan NPM 1886210002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus yaitu diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, untuk memperoleh silabus yang baik dalam penyusunan silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Yaitu seperti ilmiah. Ilmiah yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dan yang kedua yaitu ada relevan. Relevan yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus. Dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada sistematis. Sistematis yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi SK dan KD. Merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus. Dari kedua komponen ini ditentukan indikator pencapaian,
dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan, waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Dan selanjutnya yaitu ada memadai. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. Dengan prinsip ini, maka tuntunan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan, yaitu ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, efektif maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan baik mengembangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran maupun penilaiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis silabus. Jenis-jenis silabus dibagi menjadi dua, ada KTSP dan ada kurikulum 2013. Yang pertama saya akan menjelaskan KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SKI dan SKL. Tujuan diadakannya KTSP yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang selanjutnya itu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten, dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Konten pendidikan dalam SKL dikembangkan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai suatu rencana tertulis, dan kurikulum sebagai proses. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengarahkan peserta didik menjadi 1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif. 2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Dan yang terakhir, menjadikan warga negara yang berdemokratis dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya, dan terima kasih. Selanjutnya ada komponen silabus. Komponen silabus ini yang saya akan bahas terbagi menjadi dua.
ada komponen silabus pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan ada komponen silabus pada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Dalam komponen kurikulum KTSP ada standar kompetensi yang merupakan seperangkat kompetensi yang dilakukan yang harus dicapai oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang ketiga ada materi pokok pembelajaran, yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan sebagai bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan indikator yang digunakan sebagai dasar menyusun alat penilaian. Yang keenam ada penilaian. Penilaian itu dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengkaji keterampilan kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Lalu ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir ada sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pada komponen silabus kurikulum 2013 hanya ditambahkan identitas dan kompetensi inti. Identitas itu bagian dari mata pelajaran, perlu dituliskan dengan jenis nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas, dan semester. Dan ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau biasa disebut dengan afektif, psikomotor, dan kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Yusniar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengembangan silabus. Untuk memperoleh silabus yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah diuraikan di atas, diperlukan prosedur pengembangan silabus yang tepat. Prosedur pengembangan silabus yang disarankan yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada perancangan, yang kedua validasi, yang ketiga pengesahan, yang keempat sosialisasi, yang kelima pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Lalu di tahap pertama ada tahap perancangan. Tahap ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi, dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan.
Lalu yang kedua, ada tahap validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal sudah sempurna atau masih banyak kekurangan, baik mengenai ruang lingkup, urutan penyajian, substansi materi, maupun cakupan isi dalam komponen silabus lainnya. Lalu selanjutnya ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini dilakukan apabila silabus dikembangkan pada level yang khusus atau pada tim yang khusus yang dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya ada tahap pengesahan. Tahap pengesahan ini dilakukan sebelum silabus ini diimplementasikan. Memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulmulasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan, rencana pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi. Dari tahap ini dapat diketahui sampai di mana tingkat pengembangan silabus, ketercapaian standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu format silabus. Format silabus adalah bentuk penyajian isi silabus yang terdiri dari komponen-komponen silabus yang disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi. Komponen silabus yang disarankan terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Format silabus ini sebaiknya disusun dalam bentuk metrik, bukan naratif, untuk mempermudah dalam melihat keterhubungan antar komponen. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh silabus. Di sini saya mengambil contoh silabus tematik kelas 1. Temanya yaitu kegemaranku dan subtemanya yaitu gemar berolahraga. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan beda-beda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat yaitu ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam kerja yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan untuk tabelnya yang pertama yaitu mata pelajaran. Di sini yaitu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu memilih sikap sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah. Materi pembelajarannya yaitu aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan keberagaman karakteristik individu di rumah. Kegiatan pembelajarannya yaitu di sini mengenal hal-hal yang harus dilakukan dengan adik di rumah dan menunjukkan hal-hal baik yang harus dilakukan terhadap adik. Dan yang selanjutnya yaitu ada mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan terhadap adik. Terus di sini juga ada penilaian yaitu sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri, kerjasama.
Terus alokasinya yaitu 24 dan sumber belajarnya yaitu buku guru, buku siswa, media, ajar, SCI, internet, lingkungan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa dilihat ya, contohnya seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.